Gimana kalau kita bisa ngelawan kanker bukan dengan cara menghancurkannya, tapi dengan ngajak ngobrol selnya. Minta selnya buat baik-baik balik jadi normal lagi. Kedengarannya emang kayak cerita fiksi ilmiah ya. Tapi sebuah terobosan baru kayaknya beneran bisa mengubah fiksi jadi fakta. Yap, Anda nggak salah dengar, beneran. Sebuah tim peneliti di Korea Selatan baru aja berhasil ngelakuin sesuatu yang kayaknya mustahil. Mereka itu ngambil sel kanker, terus ibaratnya nih mereka tekan tombol reset. Udah, diprogram ulang supaya kembali ke kondisi normal dan sehat. Nah, ini nih bagian yang paling bikin merinding. Mereka ngelakuin ini semua tanpa kemoterapi, tanpa radiasi, tanpa ngebunuh satu sel pun. Gila kan? Mereka pakai pendekatan yang benar-benar beda. Jauh lebih halus dan jujur aja, ini sih revolusioner banget. Oke, biar kita benar-benar paham seberapa revolusioner penemuan ini, kita coba mundur dikit deh. Kita lihat dulu gimana cara lama kita melawan kanker, sebuah pendekatan yang lebih mirip perang habis-habisan. Selama ini kan perang lawan kanker itu ya kayak taktik bumi hangus, pokoknya hancurin semua. Lihat dari kolom kiri, tujuannya apa? Bunuh selnya. Pakai apa? Kemoterapi, radiasi. Tapi sekarang lihat yang di kanan. Ini cara pikir yang baru banget. Tujuannya bukan lagi ngebunuh, tapi memprogram ulang. Bukan penghancuran, melainkan perbaikan. Beda banget kan? Ini tuh bener-bener ngubah cara kita mandang kanker loh. Seperti yang sering dijelaskan para ahli onkologi, kanker itu bukan penjajah dari luar. Kanker itu ya sel kita sendiri, sel tubuh kita yang lagi error, yang lupa caranya berhenti tumbuh. Jadi pada dasarnya, kanker itu bagian dari diri kita yang lagi kesasar. Nah, ini yang bikin penasaran. Kita masuk ke inti penemuannya. Gimana ceritanya para ilmuwan ini bisa nemuin dan pencet tombol reset genetik di sel-sel yang udah bandel itu? Oke, ayo kita bedah konsep utamanya. Ini ditemukan oleh para peneliti di KIST, atau Institut Sains dan Teknologi Tingkat Lanjut Korea. Mereka nemuin sesuatu yang mereka sebut saklar molekuler. Bayangin aja ini kayak persimpangan jalan, titik kritis di mana sebuah sel sehat salah belok dan akhirnya jadi sel kanker. Pemimpin penelitinya, Profesor Kwang Hyun Cho bilang begini, kami menemukan saklar molekuler yang dapat mengembalikan kanker ke keadaan normal. Artinya apa? Artinya, begitu mereka tahu kapan persisnya sel itu salah belok, mereka jadi bisa putar balik prosesnya. Ini bukan lagi soal untung-untungan, tapi udah ada mekanisme spesifik yang bisa jadi target. Jadi, poin utamanya gini, tim ini nggak cuma nemuin saklarnya, tapi mereka juga nemuin kuncinya. Mereka nggak cuma nunjuk, oh ini masalahnya, tapi mereka juga nemuin cara buat benerinnya. Para peneliti ini menemukan 3 kunci genetik utama. Anggap aja mereka ini kayak satpam yang tugasnya jagain sel biar tetap di jalur yang benar. Nah, pas satpam-satpam ini lagi nggak kerja dengan benar, disitulah kekacauan dimulai, dan kanker mengambil alih. Dan prosesnya itu elegan banget. Cuma 3 langkah. 1, mereka membungkam ketiga regulator yang rusak tadi di sel kanker usus besar. 2, yang terjadi selanjutnya luar biasa. Sel-sel kanker itu kembali ke keadaan normalnya. Dan yang paling keren, langkah ketiga. Jaringan di sekelilingnya mulai memperbaiki dirinya sendiri. Wow! Tentu saja, pertanyaan paling penting. Emang ini beneran berhasil di dunia nyata? Yuk kita lihat hasil konkret dari penelitian ini dan apa dampaknya buat kita ke depan. Jawabannya, ya. Dan ini meyakinkan banget. Ini bukan cuma teori di atas kertas. Timnya nguji metode ini ke organoid. Itu semacam jaringan mini yang ditumbuhkan di lab dari sel pasien kanker usus besar beneran. Dan metode ini berhasil. Ini bukti konsep yang sangat kuat. Dan pas dibawa ke dunia nyata, hasilnya bahkan lebih dramatis lagi. Waktu diuji pada tikus hidup, tumornya menyusut secara signifikan. Ini lompatan besar loh. Dari cawan Petri di lab ke makhluk hidup yang menunjukkan kalau terapi ini punya efek yang nyata dan bisa diukur. Dan biar Anda tahu, ini bukan kabar burung, temuan ini udah lolos proses peer review yang ketat dan diterbitkan di jurnal internasional bergengsi Advanced Science. Artinya apa? Artinya, komunitas ilmuwan di seluruh dunia udah memvalidasi kerja keras mereka. Ini pengakuan yang sangat penting. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang penuh harapan. Selama puluhan tahun, kita punya pilar pengobatan kanker. Operasi, radiasi, dan kemoterapi. Pertanyaannya, mungkinkah kita sekarang berdiri di ambang pilar keempat yang sama sekali baru?
Sebuah pilar yang bukan menghancurkan, tapi memperbaiki? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.